Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Ananda semua terkait topik menemukan karakteristik daerah sebagai bagian yang utuh dari negara NKRI dilihat dari aspek kependudukan dan sumber daya manusianya. Nah, adapun tujuan daripada materi hari ini adalah kalian diharapkan mampu menemukan ya karakteristik daerah ya sebagai bagian yang utuh dari NKRI dilihat dari aspek kependudukannya ya, dari aspek penduduk dan sumber daya manusia. Karena bicaranya kependudukan berarti di sini kita melihat karakteristik dan daripada SDM-nya. Nah, ini gambar salah satu karakteristik daerah yang dimiliki oleh Indonesia berada di daerah timur, ya, Papua. Di pulau yang banyak indah banget. Nah, baik, perhatikan slide aktivitas 1 ini. Saya akan mendeskripsikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki NKRI. Nah, tentu kalian di sini mengenali gambar seorang perempuan yang luar biasa bernama Liliana Natsir. Ini kalau nggak salah dari Manado ya. Nah, Liliana Natsir ini merupakan atlet terbaik 10 tahun belakangan ini menurut polling BWF. BWF ini merupakan Federasi Bulu Tangkis Dunia, ya. Nah, coba kita baca bersama. Di sini ada dari tempo.co.jakarta yang menjelaskan Liliana Natsir ini terpilih sebagai atlet bulu tangkis putri terbaik dalam 1 dekade berdasarkan hasil jajak pendapat atau polling yang diadakan oleh BWF lewat Twitternya. Nah, di tahap akhir Liliana memenangkan perolehan dengan mengalahkan pebulu tangkis dari Cina Taipei yang bernama Tai Zuying, di mana Liliana memperoleh angka 69,4%, sementara Tai Zuying memperoleh raihan 30,6%. Nah, sekarang Liliana ini udah pensiun ya, karena usianya udah 35 tahun. Ya enggak? Iya, seorang atlet begitu ya, pensiunnya cepat. Kalau Ibu Suci lama pensiunnya, Nah, perlu diketahui juga ya, Liliana yang kita sapa sebagai Butet ini nggak nyangka lah pastinya ya, dia menjadi atlet terbaik menurut BWF. Ya tentunya kalau saya jadi dia, tak lupa saya akan sujud syukur gitu ya. Saya terkenal begitu ya di Twitter, bukan hanya di Indonesia tapi di tingkat dunia. Karena perlu kita tahu juga nih, Liliana ini bukanlah ini ya, maksudnya dia seorang atlet yang luar biasa gitu, dan sekolahnya nggak begitu tinggi, tapi ia dikenal di seluruh dunia, sangat luar biasa menurut saya. Kalian juga. Nah, baik, sepanjang karir Liliana sebagai seorang pebulu tangkis profesional, tentu di sini dia banyak memberi penghargaan buat Indonesia ya. Kita tahu bahwa Liliana ini pernah mengoleksi 51 gelar internasionalnya yang terdiri dari medali emas, ya kan? Terakhir di tahun 2016 ya, yang ia bersanding dengan sohib terbaiknya Tantowi Ahmad yang berkulit coklat hitam ya. Ada lagunya. Aduh mama, ada cowok kulit hitam membuat saya terpana, begitu ya. Luar biasa. Nah,
Kemudian ya Liliana ini juga pernah berhasil merebut gelar di ajang bergengsi seperti 4 gelar yang udah diperolehnya di tahun 2015, pernah ya kalau nggak salah ya, 2017-nya 2 kali, 2013, dan waktu itu dia bersama Nova Widianto dan Tantowi Ahmad. Ini datanya saya ambil dari sporttempo.co.jakarta. Nah, oke. Apa yang sudah Ibu jelasin ini adalah sebagian kecil daripada prestasi-prestasi anak bangsa yang diakui dunia. Nah, kalian di sini ya, dalam hal ini kalian ini merupakan aset daripada negeri ini. Kenapa saya bilang aset? Karena negara sengaja memfasilitasi dan membiayai kalian untuk apa? Diharapkan 5 tahun, 10 tahun mendatang di antara kalian ini ada yang memberikan kontribusi penghargaan terhadap negeri ini untuk dikenal di kancah internasional. Begitu ya. Kalau ada 100 siswa yang mana di antara 1 atau di antara 2 kalian dapat memberi emas untuk Indonesia dalam SEA Games, dalam Olimpiade apa namanya begitu, tentu ini menjadi penghargaan yang sangat luar biasa. Ya, kalian menjadi sumber daya manusia yang potensial dimiliki oleh NKRI ini. Gitu ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Suci ya, setelah kalian menjelaskan pemaparan dari saya, tentu Liliana ini sebagian kecil dari prestasi anak bangsa yang udah diakui dunia. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang berikutnya ya yang memberikan prestasi-prestasi terbaik untuk negeri ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan pemaparan dari saya? Jangan ngantuk ya, Nak. Nah, tentu kalian di sini bersemangat gitu ya, akan lebih meningkatkan prestasi kalian, lebih giat lagi latihan begitu barangkali. Nah, pertanyaannya sebagai warga negara, kita di sini turut bangga atas prestasi-prestasi yang udah ditoreh oleh Liliana. Nah, dan saya beserta kalian juga merasakan hal yang sama. Nah, tulis ya perasaan kalian saat ini ya mendengarkan prestasi daripada sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia dalam bentuk tulisan ya. Nanti diketik aja di GCR. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Baik, yang kedua adalah menganalisis potensi sumber daya manusia daerah dalam kerangka NKRI, dan kita perhatikan ini adalah proporsi remaja dan dewasa usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK-nya, keterampilan teknologi informasi dan komputer menurut provinsi. Ya, berdasarkan persenannya kalau dilihat di sini terakhir 2019 yang tertinggi itu ada di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta itu angkanya sangat tinggi 97,91%, artinya potensi sumber daya manusia yang ada di Yogyakarta lebih baik dalam penggunaan teknologinya ya, karena di sana banyak kampus terbaik ya, UGM ya enggak, UNY dan lainnya, sehingga dari data ini mereka memperoleh nilai persen tertinggi. Nah, baik, bicara mengenai jumlah penduduk ya, jumlah penduduk sumber daya manusia, kita harus tahu bahwa jumlah penduduk yang banyak ya harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang baik begitu. Jadi jangan hanya menambah populasi tapi tidak menambah kualitas. Oke? Jadi perbaiki lagi
kemampuan kita ya dalam hal ini di era global kita mesti tahu ya, mesti mahir, mesti intermediate, advance dalam penggunaan teknologi ya. Baik, nah kalau menurut data yang ada di slide, pertanyaan Ibu Suci ya, apa yang terlintas dalam pemikiran kalian? Nah, ini ada tabel daerah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Sumsel, Jambi, Riau, Sumut, ya Sumbar dan Aceh. Ada beberapa provinsi lagi yang tidak saya tampilkan, tapi tidak apa-apa, dari data ini saya minta analisis daripada kalian. Ya, di sini ada proporsi remaja dewasa yang mahir dalam penggunaan TIK, dan ada pula yang ini ya, yang kecil angkanya. Di sini yang paling kecil kita lihat ada di Aceh 69, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan 34 provinsi yang kita miliki, yang paling rendah itu ada di Papua ya, dengan total persen 30-an persen. Gitu. Jadi Ibu minta analisis daripada kalian, apa yang terlintas dalam pikiran kalian. Kalau dari saya sendiri, yang terlintas dari pemikiran saya, terlihat di sini tidak semua daerah itu memiliki proporsi remaja dewasa dengan kemampuan teknologi informasi dan komputer TIK-nya itu baik. Ya, artinya di sini keadaan geografis, penduduk, dan lainnya mempengaruhi kemampuan masing-masing manusianya. Jika lingkungan itu memadai, mensupport, maka kemampuan TIK juga akan semakin baik. Tetapi ketika tidak disupport oleh lingkungan, contoh jaringan yang tidak masuk begitu ya ke daerahnya, tentu bagaimana mungkin bisa menggunakan TIK ini begitu. Sementara dalam penggunaannya kita mesti akses internet. Nah, jadi tidak semua daerah itu jumlah proporsi remaja dewasanya mahir dalam penggunaan TIK ini. Begitu ya. Komputer, gadget, alat elektronik lainnya. Ya, itu dari saya, tetapi apakah sama dengan kalian? Tentu tidak ya. Kalian punya jawaban yang tentunya berbeda, boleh ditulis di GCR. Jadi soalnya ada 2 ya guys. Ini number 1 and this one number 2. Oke guys. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu Suci. Thank you for watching. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.